Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW pulang pasca beliau mendapatkan keutamaan berupa Isra Mi'raj, Nabi SAW diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lalu balik lagi hingga sampai di Masjidil Haram dalam waktu kurang dari semalam. Kemudian beliau SAW menceritakan semua kejadian gaib yang Allah tampakkan kepada beliau. Beliau ceritakan kepada umat manusia, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Di saat itulah orang-orang musyrikin makin kufur kepada beliau, namun sebagian orang mukmin justru semakin beriman kepada beliau. Artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi SAW menjadi ujian bagi umat manusia untuk kemudian membuktikan siapa di antara mereka yang justru semakin beriman dan siapa di antara mereka yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 60, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an." Dan tidaklah kami jadikan ar-ru'ya allati araynaka, beberapa penampakan gaib yang kami tunjukkan kepadamu, illa fitnatan lin-nasi, kecuali ujian bagi umat manusia. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, demikian pula pohon terlaknat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pohon zakum yang ada di neraka. Sehingga ketika Nabi SAW bercerita tentang ini, orang-orang musyrikin makin kufur, mereka makin tidak karuan memusuhi Nabi SAW. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Namun dari cuplikan peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan tanda kekuasaannya kepada para hamba, namun mereka justru tidak semakin beriman. Ada sebagian di antara mereka yang salah paham, bahkan semakin kufur kepada tanda kuasa Allah. Sebaliknya, ada di antara orang-orang mukmin, ketika ditampakkan tanda kuasa Allah, mereka justru semakin beriman. Di antara contoh tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah lahirnya manusia punya ibu enggak punya bapak. Itulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kehadiran Nabi Isa menjadikan manusia terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam terlahir memiliki bapak. Bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, sementara Nasrani mengatakan al-masih ibnullah. Al-masih yaitu Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan adanya bapak, dan bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Sebaliknya, ada di antara masyarakat yang mereka menganggap bahwasanya Maryam itu punya lelaki yang mengawininya. Dia berzina dengan seorang lelaki, sehingga dia menuduh Nabi Isa alaihissalam terlahir sebagai anak zina. Dan ini merupakan keyakinan orang Yahudi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa, wa bikufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Disebabkan karena kekufuran mereka dan perkataan mereka menuduh Maryam buhtanan azima, dengan tuduhan yang besar, yaitu mereka menuduh Maryam radhiyallahu anha yang merupakan wanita suci dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai wanita pezina. Dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak layak menjadi nabi, karena Nabi Isa alaihissalam terlahir dalam kondisi sebagai anak zina. Demikianlah jamaah dimuliakan Allah, kondisi manusia yang kebingungan dalam memposisikan tanda kuasa Allah berupa seorang manusia yang terlahir tanpa bapak dan punya ibu. Kita kaum muslimin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dengan adanya bimbingan yang diberikan oleh Allah,
kita bisa memahami dengan benar bagaimana cara yang tepat untuk memahami fenomena Nabi Isa alaihissalam. Fenomenanya satu, tapi di situ ada 3 cara manusia dalam memahaminya. Pemahaman yang benar adalah pemahaman kaum muslimin. Bagaimana pemahaman yang benar yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Yang pertama, bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah seorang hamba. Beliau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Tidak lain Nabi Isa adalah seorang hamba. In huwa illa 'abdun, tidak lain Nabi Isa adalah seorang hamba. An'amna 'alaihi, yang kami beri nikmat kepada beliau. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan beliau sebagai permisalan. Maksudnya adalah sebagai tanda kuasa Allah agar diambil pelajaran bagi Bani Israel. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalatu wassalam berstatus sebagai ciptaan Allah sebagaimana Adam. Kalau kita bisa menerima ada manusia yang tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu, yaitu Adam alaihissalam, kenapa kita sulit untuk menerima adanya manusia yang tercipta ada ibu dan tidak punya bapak? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Ali Imran, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya kejadian Isa itu sebagaimana kejadian Adam. Adam tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu, dan manusia bisa menerima itu. Yahudi bisa menerima itu, Nasrani bisa menerima itu. Logika mereka tidak kesulitan untuk meyakini ada manusia yang tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa mereka kesulitan untuk menerima bahwa Nabi Isa tercipta punya ibu dan gak punya bapak? Sampai ada yang mengatakan ini adalah anak Allah, dan ada yang mengatakan itu adalah anak hasil zina. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kaum muslimin, Isa itu makhluk Allah sebagaimana Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Kejadian Isa itu sebagaimana kejadian Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari turab, dari tanah. Kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Tidak lain Al-Masih bin Maryam hanyalah seorang rasul, dan sudah banyak para rasul yang diutus oleh Allah sebelum Al-Masih bin Maryam. Maka kenapa kalian kesulitan untuk menerima kehadiran Nabi Isa yang merupakan utusan Allah? Ada yang menyebut sebagai anak zina, dan ada yang menyebut itu adalah anak Allah, dan seterusnya. Padahal sudah banyak rasul yang diutus oleh Allah sebelum Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan nama baik ibunya Isa, yaitu Bunda Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ummuhu siddiqah," dan ibunya adalah seorang wanita siddiqah, wanita yang jujur, wanita yang baik, bukan wanita pezina. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha." Dan Maryam bintu Imran allati ahsanat farjaha, seorang wanita yang suci kemaluannya. Artinya beliau sama sekali tidak pernah berzina. Keyakinan seperti inilah yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat. Di sana ada 3 jenis, 3 kelompok manusia yang bingung dalam menyikapi Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, dan ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak zina, dan kaum muslimin mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah. Dia tercipta tanpa bapak dan punya ibu, sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Maka dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kuasa Allah dalam menciptakan manusia telah sempurna. Ada manusia yang diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia yang tercipta punya bapak, tidak punya ibu, itulah Hawa istri Adam. Dan ada manusia yang tercipta punya ibu, enggak punya bapak, itulah Isa bin Maryam. Dan ada manusia yang tercipta dengan adanya bapak dan ibu, adalah manusia selain 3 yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah iman dan petunjuk yang benar dalam menyikapi segala bentuk kejadian
sehingga semoga keberadaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam membuat kita semakin beriman kepada Allah dan mengakui kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan sebagian kelompok manusia yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah merupakan tindakan kriminal terbesar dalam agama. Karena dia telah bertindak jahat kepada Zat yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak, mereka mensifati Allah, menyebut Allah punya anak, dan itu menunjukkan bahasanya mereka mencela Allah. Karena mengatakan Allah punya anak itu sama dengan mengatakan kekuasaan Allah terbatas. Ada sifat sempurna bagi makhluk, tapi itu menjadi kekurangan bagi Khalik. Makhluk tidak punya anak alias makhluk yang mandul adalah salah satu di antara sifat yang kurang baik. Makhluk mandul tidak punya anak termasuk di antara sifat yang kurang bagus. Sehingga manusia yang sempurna adalah ketika dia bisa memiliki keturunan. Namun ketika itu dinisbahkan kepada Khalik sang pencipta, sebaliknya. Karena itu salah satu di antara sifat yang Allah tegaskan di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak memiliki orang tua. Sebab ketika dia beranak berarti dia akan mati lalu dilanjutkan oleh anaknya. Sebagaimana kita ketika kita punya anak, karena kita akan mati dan apa yang kita miliki akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Maka meyakini Allah punya anak sama dengan meyakini Allah akan mati, atau kuasa Allah tidak sempurna sehingga butuh untuk memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Li'annahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Nasrani dari daerah Najran. Orang Nasrani ini mengatakan, kalau Nabi Isa terlahir tanpa bapak, tidak ada manusia yang pernah kawin dengan Maryam. Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak. Sebutkan satu sifat Isa yang mirip dengan Allah. Apakah Nabi Isa Maha Kuasa? Apakah Nabi Isa bisa memberi rizki? Apa Nabi Isa bisa menciptakan dan mematikan? Semua itu adalah murni sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terdiam, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala murka ketika ada hambanya yang mengatakan Allah punya anak. Allah berfirman di surat Maryam, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah, bumi pecah, gunung terbang, anda'u lirrahmani walada, gara-gara mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Ta'ala punya anak. Maka kita sebut bahwasanya keyakinan Allah punya anak adalah tindakan kriminal terhadap kuasa Tuhan, Zat yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan petunjuk dan arahan bagi mereka yang menyimpang terkait peristiwa yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.